Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis, pioneer? Balik lagi nih ya. Di sini kita akan sedikit updating informasi terbaru tentang mengenai salah satu proyek Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, serta Vincent yang satu ini. Mungkin hari ini Indonesia digemparkan dengan proyek-proyek yang satu ini. Walaupun untuk si tokennya itu sudah mulai didistribusikan, alias bisa disebut sebagai P-Mainnet lah gitu. Walaupun memang P-Mainnet ini belum sepenuhnya ini dilakukan ya teman-teman ya. Itu artinya buat teman-teman semua yang kemarin tanya, "Bang, ya saya udah lakuin KYC, kemudian saya pun sudah melakukan ya kayak konfirmasi gitu rekeningnya gitulah, dan kemudian ini udah langsung didistribusikan ataukah mungkin udah dikreditkan lah bahasa gampangnya langsung ke dompet wallet asli saya, yaitu ada di P-Mainnet." Nah, mereka bersyukur dan kemudian mereka pun senang dan kemudian tentunya pastinya gembira. Nah, di bagian ini buat teman-teman semua perlu meluruskan dan kemudian perlu juga kita akan edukasi ya buat teman-teman semua. Di bagian ini tentunya banyak banget konten kreator yang memberitakan salah satu tentang project yang satu ini, dan kemudian banyak banget konten kreator yang bikin tutorial bagaimana caranya beli, yaitu beli mobil lah, beli motor lah, beli HP lah, beli emas lah gitu kan ya. Pokoknya serba beli 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 dan beli. Dan kemudian ada lagi yang sibuk tentang mengenai barter inilah, barter itulah, dan lain-lain. Nah, jadi ini kabar gembira buat kita semua. Nah, tetapi buat teman-teman semua, yang pertama selamat saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menambang, dan kemudian selamat juga yang sudah melakukan KYC lolos sehingga untuk Pi asli, Pi murninya sudah dikreditkan ya ke akun P-Mainnet masing-masing secara aman. Kemudian buat teman-teman juga pesan dari saya, jangan lupa teman-teman ini disimpan frasa sandinya, jangan sampai hilang baik-baik. Teman-teman itu banyak banget cara-caranya yang dilakukan oleh para pioneer ya, yang terutama buat teman-teman ada yang sampai fotokopi, kemudian ada juga yang sampai dijilid, ada juga sampai disimpan di kayak simpan awan gitu, di apa, di drive, kemudian ada di email dan lain-lain. Intinya untuk masalah itu bebas teman-teman semua, tetapi ya lebih amannya lagi sebelum teman-teman simpan ya, untuk frasa sandi ini teman-teman itu boleh diacak ya. Jadi misalkan nih kata-kata frasa sandi yang pertama ini ditukar dengan frasa sandi yang paling bawah. Jadi yang bawah simpan di atas, kemudian atas yang disimpan di bawah gitu kan ya. Ataukah mungkin yang di bagian kelima. Pokoknya teman-teman bikin kode aja ya. Nah, ini itu lebih amannya lagi seperti itu ya teman-teman semua. Dan kemudian selain teman-teman mengamankan untuk hal yang tadi frasanya disimpan baik-baik, teman-teman di sini bisa dilihat untuk P-Mainnet dan kemudian P-Testen. Nah, nanti kita di sini bakal bahas tentang bener nggak sih ini sudah bisa dibelanjakan dan lain-lain, ataukah mungkin sudah bisa dibarterkan gitulah ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua mungkin videonya agak panjang, tetapi teman-teman itu dapat disimak ya supaya teman-teman itu ngerti dan kemudian teman-teman itu nggak salah paham. Di bagian ini teman-teman bisa dilihat kembali, ini ada P-Mainnet kemudian P-Testnet. Nah, dimana untuk mainnet ini teman-teman, ini itu artinya ini saldo yang bisa didapatkan ataukah mungkin setelah melakukan KYC teman-teman itu dapatin ini ya. Nah, ini dan kemudian bisa digunakan juga. Tetapi nanti di sini itu ini bakal ada saldo terkunci, kemudian juga ada saldo yang bisa digunakan. Nah, untuk saat ini buat teman-teman semua, untuk P-Mainnet ini saldo murni ataukah mungkin saldo yang di-unlock, saldo yang dibuka itu belum bisa digunakan ya. Jadi teman-teman semua ya, nanti ada tips-tipsnya buat teman-teman semua ya tentang mengenai ya belanja itu, belanja ini segala macem lah. Pokoknya kita bakal bahas satu persatu buat teman-teman semua. Dan kemudian di bagian testnet ini buat teman-teman semua, ini mungkin ya metode yang pertama setelah ya kita sudah melakukan yaitu ya penautan rekening kita di awal tadi ya, ataukah mungkin public key teman-teman ya. Public key ada private key. Kalau private key itu berarti frasa sandi, kemudian public key itu berarti rekening teman-teman ya. Dan kemudian muncullah yaitu P-Mainnet-nya. Dan kemudian berikutnya di sini juga teman-teman bisa dilihat dan kemudian diperhatikan kembali
Di bagian ini teman-teman mungkin ada migrasi dan kemudian ada history dan lain-lain. Nah, di bagian ini mungkin teman-teman nggak usah terlalu pelajari lebih dalam karena ini membutuhkan updating yang sangat panjang nanti untuk keesokan harinya sebelum kita bisa menggunakan yaitu Pi. Fokus teman-teman itu cuma satu aja ya. Di video sebelumnya teman-teman cukup untuk melakukan penambangan ya. Jadi kalau untuk masalah penggunaan ini masih jauh teman-teman ya, masih jauh banget teman-teman. Intinya teman-teman semangat aja ya, pasti teman-teman semua ya pasti bakal sukses, nggak mungkin enggak teman-teman ya. Kendaraan kesuksesan sudah kita pegang saat ini, telah kita tunggangi saat ini. Teman-teman siap-siap aja meluncur ke bulan bersama kita. Dan kemudian berikutnya di bagian ini mungkin ada juga move dan lain-lain. Di bagian ini nggak usah teman-teman ya dipertanyakan lebih dalam tentang mengenai ini. Tentunya teman-teman semua intinya satu aja. Teman-teman fokus apa tadi? Nambang KYC edukasi. Nambang KYC edukasi. Dan kemudian nantinya satu persatu itu bakal ada yaitu node supernode. Node supernode. Udah itu aja teman-teman ya. Nah, nanti kita bakal bahas tentang mengenai node dan supernodenya. Di bagian ini teman-teman mungkin ada yang ya klik bagian dinamis, ada confirm juga. Di bagian ini teman-teman abaikan lagi ya. Ini mungkin yang saya klik-klik bagian ini. Intinya teman-teman ya udah abaikan aja dulu ya. Nah, kemudian yang paling penting gini nih ya, buat teman-teman semua yang paling penting gini nih ya. Nah, di bagian ini teman-teman mungkin bisa dilihat kembali dan kemudian juga bisa diperhatikan banyak teman-teman semua yang posting tentang mengenai harga. Ya, entah itu di Facebook, entah itu mungkin di banyak banget yang ada di grup-grup, baik itu mungkin Telegram, Instagram, kemudian Twitter dan lain-lain lah, pokoknya banyak banget tentang mengenai Bitcoin. Saat ini ya, mungkin buat teman-teman semua banyak banget postingan-postingan seperti ini ya. Saya tekankan kembali dan saya ingatkan kembali ya, Pi coin apapun itu, mau koin mau apa disebut dengan token Pi saat ini itu belum ada di market manapun, belum ada di exchange manapun, dan kemudian belum ada di manapun ya, kecuali di dompet masing-masing, itu pun belum ada harga dan kemudian belum di ya umumkan berapa harga secara global per Pi. Itu artinya apa? Di sini muncul gejolak konsensus yang ditimbulkan dari pasca mainnet secara privat yang ini teman-teman ya. Itu artinya apa? Sekarang ini kita sedang menunggu berita terbaru dari yaitu core teamnya ya, Nicolas Kokalis yang Diovannya. Nanti kalau misalkan dia itu suruh voting ya kita voting, udah gitu aja teman-teman ya. Mungkin sampai sini teman-teman paham. Jadi ini itu ya nggak ada dimanapun ya, mau harganya Rp1, Rp2, bahkan ada yang $100, $200, $300. Intinya ini semuanya salah ya teman-teman ya, kayak gitu. Berikutnya di bagian ini buat teman-teman semua juga bisa dilihat kembali dan kemudian teman-teman bisa dilihat ya. Bagian ini teman-teman mungkin saya posting juga di grup teman-teman. Nah, di bagian ini nantinya seperti biasa yang saya sebutkan, yang saya jelaskan, Pi ini merupakan salah satu token tata kelola ya, mengelola apapun itu ya, termasuk dalam payment pembayaran, bikin bank, kemudian bikin usaha, bikin bisnis, kemudian mengelola pembayaran kesehatan, mengelola pembayaran dunia ekonomi, membayar pokoknya semuanya deh ya. Intinya ini itu ya token tata kelola. Mungkin saya bilangnya kayak gitu ya, bukan koin tetapi token tata kelola. Sebab dia itu bisa mengelola keseluruhan disebut dengan token. Teman-teman paham nggak dengan kata-kata tokenomic ya? Jadi ya walaupun koin itu disebutnya ya, apa sih sebenarnya fungsi tokenomiknya? Nah, disebutnya tokenomik. Jadi tokenomik itu bahasa gampangnya fungsinya apa sih gitu kan ya. Nggak beda gini aja deh. Ethereum mungkin koin sebab dia punya yaitu blockchain gitu kan ya. Kebanyakan kan kayak gitu. Emang kayak gitu sih, emang faktanya kayak gitu. Tetapi disebutnya tokenomiknya apa sih Ethereum gitu kan ya. Tokenomik. Tokenomik itu fungsinya apa? Oh, dia itu berarti untuk menerbitkan ya misalkan apa ya, project-project lain, token-token lain, ataukah mungkin dia itu untuk ini untuk itu, berarti disebutnya tokenomik teman-teman. Mungkin sini saya paham ya teman-teman ya. Dan kemudian di sini nanti termasuk dalam penentuan harga muncullah nanti gejolak ataukah mungkin yang ditimbulkan sebelum listing nanti itu bakal meminta voting feedback
ya, demi kemajuan dari Pi. Semuanya itu bakal dikembalikan sama kita-kita kok, teman-teman ya, dikembaliin sama para pioner. Nanti harganya bakal berapanya bakal diumumin, teman-teman ya. Dan kemudian kita pun ikut andil dalam salah satu pemutusan harga voting tersebut. Jadi teman-teman paham ya. Jadi senyum aja, senyum-senyum aja, walaupun mereka bilangnya harganya nol, harganya sekian dan sekian-sekiannya. Dan kemudian di bagian ini teman-teman pokoknya banyak banget updating informasi, kemudian juga banyak banget juga nih ya, bisa dilihat mungkin videonya agak-agak panjang, tetapi kalau misalkan teman-teman semua dapat disimak ya, ini banyak banget ilmu-ilmunya yang teman-teman dapatin ya, karena di sini kita ini nggak mau jadi kaum-kaum komunitas halu ya. Kemudian di sini pun kita nggak mau jadi komunitas-komunitas yang berhayalan tinggi gitu ya, sehingga mungkin kalau jatuh juga terlalu sakit teman-teman. Di sini banyak banget teman-teman yang katanya bisa beli mobil, bisa nggak? Bisa dong ya. Kemudian bisa beli motor nggak? Bisa dong. Kemudian ini ya, untuk masalah Pi komunitas ini semuanya sudah terbentuk. Intinya gini aja sih teman-teman ya. Ya, apapun itu yang ditimbulkan dari Pi, gejolak Pi nanti ke depannya itu bakal fantastis, luar biasa banget. Saat ini fakta yang terjadi, komunitas kita ini lebih besar yang pernah ada di dunia ya teman-teman ya, dari cryptocurrency yang lain. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, node kita ini lebih banyak dibanding dengan node Ethereum dan lain-lain, bahkan Bitcoin sekalipun. Teman-teman paham ya? Nah, mungkin teman-teman paham, jadi senyumlah teman-teman. Dan kemudian buat teman-teman semua, nantinya teman-teman semua bisa dilihat ya tentang mengenai semuanya, pokoknya banyak banget, tetapi mungkin durasi videonya agak-agak panjang. Nanti bakal kita lanjut tentang mengenai ya, kita ini ngomongnya mainnet, tapi barternya belum. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua tetap disimak ya channel ini, karena kita bakal bahas tentang mainnet, tapi barternya belum. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share pada yang lain agar semuanya mengerti tentang mengenai Pi. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.